Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Di sini Daniar mau men-sharingkan tentang prediksi aspek yang dinilai untuk rencana pelaksanaan pembelajaran UKPPG Prajabatan. Kalau di video yang lalu kita membahas masalah tentang pelaksanaan pembelajarannya. Nah, ini akan membahas tentang aspek apa aja sih yang dinilai dalam RPP seperti itu. Nah, yang menjadi info penting di sini untuk aspek-aspek yang dinilai ini didasarkan pada rubrik penilaian RPP untuk PPG dalam jabatan. Karena RPP maka lebih dikhususkan ke K13 ya. Untuk kurmer itu silahkan menyesuaikan. Aspek apa saja sih yang dinilai itu ada 3. Yang pertama itu tujuan, indikator capaian pembelajaran, langkah pembelajaran, penilaian pembelajaran. Jadinya ada 3 aspek ya. Kemudian kita bahas satu persatu nih. Untuk tujuan atau indikator capaian pembelajaran itu ada 6 atau 7 aspek kalau tidak salah. Nah, di sini yang pertama adalah penjabaran KI dan KD pada indikator. Jadinya ada keseluruhan isi KI dan KD dijabarkan pada indikator capaian pembelajaran. Kemudian ada lagi kesesuaian indikator dengan KI dan KD. Jadinya sudah dijabarkan harus sesuai. Kemudian selanjutnya ada peringkat atau level rumusan aspek sikap. Jadinya di sini dalam indikator capaian pembelajaran ini maka perlu dirumuskan tentang peringkat atau level untuk aspek sikap. Tidak hanya aspek sikap saja, tapi juga ada aspek pengetahuan. Kemudian ada juga untuk aspek keterampilan. Jadinya kalau untuk aspek sikap tadi itu ada sikap disiplin, aspek pengetahuannya itu terkait dengan kognitif C1 sampai C6 itu ada. Kemudian ada level rumusan aspek keterampilan sampai mengkomunikasikan hasil seperti itu ya. Kemudian ada keterukuran rumusan indikator. Nah, keterukurannya ini dapat dilihat melalui penggunaan KKO ya. Jadinya penggunaan KKO terus nanti dilihat dari asesmennya itu seperti apa, seperti itu ya. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran itu harus mengandung ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran harus mengimplementasikan HUTS literasi atau 4C. Jadinya boleh salah satu, boleh ketiganya. Jadinya kalau bisa nanti di RPP itu sudah mengandung 4C itu atau ada literasinya. Nah, sementara untuk tujuan pembelajaran itu harus mengandung yang namanya ABCD itu tadi. Nah, ABCD itu seperti apa sih? Nah, kalau seperti ini itu ditujukan seperti ini. Jadinya melalui diskusi ini merupakan bagian dari condition. Kemudian ada peserta didik, audiensnya. Behaviornya itu dapat menjelaskan, dapat menerangkan, dapat menyebutkan atau KKO itu bagian dari behavior. Kemudian 6 kosakata yang digunakan pada teks bla 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 bla. Dengan rasa percaya diri dan santun. Nah, di sini ditambahkan bahwa ada yang namanya degree pengikat KI1 dan KI2. Jadinya tidak hanya merumuskan tentang ranah kognitif, tapi di sini juga afektifnya apa itu juga disebutkan ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam rumusan tujuan pembelajaran itu harus jelas terkait dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada peserta didik, ada kata kerja operasional, dan ada indeks pencapaian kompetensi seperti itu. Jadinya kriterianya dapat diperoleh dari sisi kognitif, psikomotorik, dan afektif seperti itu. Nah, kalau untuk terkait dengan 4C yang menjadi tren untuk pembelajaran abad 21, 4C ini itu terdiri dari communication, critical thinking, creativity, sama collaboration. Nah, ini silahkan nanti dijabarkan pada masing-masing sintaks pada model pembelajaran yang digunakan. Misalnya nih, untuk sintaks stimulating itu bagian dari 4C ini itu apa sih gitu loh. Kalau di discovery learning kan ada stimulation, problem statement seperti itu ya. Nah, ini silahkan detailkan. Misalnya stimulation itu bagian dari literasi, boleh nanti dimasukkan stimulation dalam kurung literasi seperti itu ya. Kemudian untuk problem statement misalnya dari discovery learning itu merupakan bagian dari critical thinking, itu juga boleh. Jadi problem statement
dalam kurung critical thinking seperti itu. Bisa dituliskan seperti itu nanti di RPP-nya. Nah, kemudian untuk langkah pembelajaran ini juga ada beberapa kriteria yang dinilai, antara lain kesesuaian materi ajar dengan KD dan indikator berbasis TIPEK. Jadinya di sini selain memperhatikan KI dan KD, tapi juga dikaitkan dengan TIPEK. Kemudian lingkup materinya itu harus dijabarkan secara benar gitu ya, dari semua sudut pandang. Selain benar, itu juga harus memiliki urutan yang logis dan pengembangan materinya itu dilakukan secara terpadu, saling terkait satu sama lainnya. Nah, selain itu, penyajian sumber belajar itu bukan hanya didasarkan pada buku, tapi harus berbasis hasil penelitian. Jadinya lebih baik kalau untuk sumber belajar itu diambil dari beberapa penelitian, gitu ya, selain buku. Nah, pengaitan materi ini dengan kehidupan nyata. Karena kita mengkombinasikan dengan beberapa pembelajaran atau pendekatan yang baru, mungkin yang dikaitkan dengan kehidupan nyata ini bisa diikut sertakan terkait dengan CRT atau Cultural Responsive Teaching, dikaitkan dengan kebudayaan setempat. Kemudian ada lagi yang dinilai untuk langkah pembelajarannya itu yaitu kesesuaian strategi dan model dengan tujuan pembelajaran. Dan ada kesesuaian antara alat bantu dan media dengan model dan tujuan pembelajaran. Nah, ini tolong diperhatikan juga ya, antara strategi dan model serta tujuannya. Jadinya tujuannya apa sehingga mengambil model ini, kemudian strateginya seperti ini, gitu ya. Lagi-lagi di sini itu ditekankan pada penggunaan TIPEK, HOT, dan literasi seperti itu ya. Kemudian untuk penilaian selanjutnya ada penilaian pembelajaran. Untuk penilaian pembelajaran itu lebih ke penilaian itu yang disusun guru itu untuk menggali dan mengetahui kemampuan awal siswa. Jadinya untuk penilaian di awal atau pretest ini juga nanti tolong dilampirkan di dalam RPP. Kemudian ada lagi untuk penilaian untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran. Jadinya tetap ya ada yang assessment S, for, dan of seperti itu ya, of learning. Kemudian ada kelengkapan instrumen penilaian hasil belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadinya penilaiannya atau asesmennya itu yang dicantumkan bukan hanya asesmen yang kognitif saja, tapi juga asesmen afektif dan asesmen untuk yang psikomotorik. Misalnya jenengan kalau ada presentasi, berarti rubrik terkait untuk penilaian presentasi itu juga harus ada di dalam situ. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau memang ramai karena rumah saya ada di pinggir jalan ya. Jadinya semoga dapat memberikan insight ke teman-teman terkait dengan penilaiannya untuk RPP dan bisa memperbaiki RPP-nya mumpung kita masih ada waktu seminggu untuk upload. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.